Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta mata kuliah kebangsaan ya, semoga senantiasa kita dalam kebaikan dan keberkahan. Saya kebetulan oleh pengelola sekolah kebangsaan untuk menyampaikan 3 materi penting. Yang pertama menyangkut soal sistem manajemen nasional, kedua indeks pembina nasional Indonesia, kemudian yang ketiga adalah rekayasa sosial. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang materi sistem manajemen nasional. Pertama yang ingin saya sampaikan ya, apa yang ingin kita capai dari mata kuliah sistem manajemen nasional ini? Paling tidak ada 3. Pertama adalah memahami konsep dasar sistem manajemen nasional, sehingga kita sebagai tokoh-tokoh masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan, ya, dalam bidang sosial, ya, dalam bidang yang lain, ya, setidaknya kita tahu ya, tentang apa sih yang pertama konsep dasar sistem manajemen nasional. Kedua adalah memahami fungsi sistem manajemen nasional. Kayak apa? Yang ketiga adalah memahami konsep menjalankan pemerintahan yang baik dan berwirausaha. Sehingga ketika kita memahami proses-proses pemerintahan, proses pembangunan, kita tahu ya, apa yang terjadi dalam pengelolaan bangsa ini. Paling tidak, ya, paling enggak itu indikatornya. Memahami konsep dasar sistem manajemen nasional. 2, memahami fungsi sistem manajemen nasional. Yang ketiga adalah memahami konsep menjalankan pemerintahan yang baik dan benar. Sebelumnya kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan sistem manajemen nasional. Yaitu merupakan perpaduan dari tata nilai, struktur, fungsi, ya, dan proses yang efisien dan efektif dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Yaitu merupakan perpaduan tata nilai yang berkembang di masyarakat, termasuk nilai-nilai universal, nilai lokal, ya. Kemudian struktur, ya, fungsi, dan proses yang efisien dan efektif dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Adapun landasannya adalah UUD 45 dan dijiwai oleh falsafah Pancasila yang diarahkan kepada cita-cita nasional yang tersirat dan tersurat dalam pembukaan UUD 45. Jadi sistem manajemen nasional merupakan perpaduan dari tata nilai, struktur, fungsi, dan proses yang efisien dan efektif dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Bagaimana yang disinggung di atas. Sebagai bentuk penjelasan dari konsep dasar sistem nasional tadi, pertama adalah merupakan sistem manajemen yang diterapkan dalam organisasi negara, dipandang suatu organisasi yang besar dan kompleks, harus dikelola dengan pendekatan kesisteman. Apa yang dimaksud dengan sistem adalah
suatu totalitas yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan, saling keterpaduan, saling ketergantungan yang secara totalitas, menyeluruh bersinergi sesuai dengan fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Artinya memang ketika kita berpikir soal bangsa, kita berpikir soal negara, tentunya yang kita pikirkan itu tidak parsial, tetapi ada banyak komponen-komponen penting yang terlibat di sana yang saling mempengaruhi, termasuk baik buruknya sebuah bangsa itu di situ. Itu yang saya maksud dengan yang kita maksud dengan sistem. Makanya apa indikatornya keberhasilan sebuah sistem nasional itu ya. Ini perlu penting ya. Karena semakin kompleks ya, supaya tidak saling lempar tanggung jawab ya. Supaya satu sama lain saling memahami, saling mendukung. Indikator keberhasilan sistem nasional itu apa? Itu diukur dari beberapa komponen penting. Yang pertama adalah terbangunnya keamanan nasional. Aman tidaknya kondisi nasional itu menggambarkan tentang berhasil tidaknya sistem manajemen nasional. Yang kedua adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat. Keberhasilan sistem manajemen nasional itu terlihat tentang apa? Terwujudnya kesejahteraan rakyat. Yang kedua, yang ketiga adalah tumbuh kembangnya sumber daya insani yang kompetitif. Di samping aman, ekonomi tumbuh berkembang ya. Maksud saya masyarakat sejahtera ya. Ketiga adalah tumbuh kembangnya daya insani yang kompetitif. SDM yang ada di Indonesia itu bisa bermain, ikut aktif dan berkontribusi ya, dalam pembangunan bangsa, pembangunan dunia ya. Juga dalam rangka untuk menciptakan keamanan dan terwujudnya kesejahteraan rakyat. Itu indikator suatu keberhasilan sistem nasional. Intinya apa? Jadi inti dari sistem nasional, sistem manajemen nasional adalah perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang menampung aspirasi dan dapat diterima masyarakat. Itu ya. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang dapat menampung aspirasi dan dapat menerima masyarakat. Maka sini tujuan nasional dicapai melalui pembangunan nasional sebagai upaya menyeluruh dengan memadukan faktor karsa, sarana, dan upaya untuk mengubah dan meningkatkan potensi menjadi kemampuan nasional. Ini ya, yaitu upaya yang menyeluruh untuk memadukan faktor karsa, sarana, upaya untuk mengubah potensi, ini saya garis bawahi, menjadi kemampuan nasional. Ini juga suatu yang penting ya untuk melihat tentang apa namanya efektivitas suatu kemampuan sistem manajemen nasional itu juga terlihat dalam bagaimana kemampuan mengubah dan meningkatkan potensi menjadi kemampuan nasional. Yang dimaksud dengan potensi nasional itu kita bagi menjadi dua. Pertama, trigartra, yaitu geografi, kondisi geografinya, tentang kekayaan namanya posisi alam. Demografi itu menyangkut soal kondisi penduduk. Ya. Geografi itu letak strategis ya. Posisi Indonesia ya. Di posisi dunia itu kan bicara tentang geografi atau demografi
kondisi strategis, tentang jumlah penduduk yang luar biasa besar. Ya. Yang sama penting adalah sumber kekayaan alam. Makanya Indonesia disebut sebagai cuwilannya surga. Ya. Kalau kita mencoba membandingkan dengan negara-negara yang lain, maka bisa dimaklumi ya ketika Indonesia itu dipahami sebagai gemah limpah roh jinawi. Kalau dilihat dari sisi trigatranya, potensi alamnya, ya potensi letak kondisi alamnya, penduduknya, termasuk sumber kekayaan alam. Ya. Tanah yang subur, ya. Kemudian yang kedua tambang, ya. Seperti yang diilustrasikan oleh Bos ya. Tongkat jadi tanaman. Itu kan ilustrasi tongkat jadi tanaman. Dan sebagainya. Itu menggambarkan betapa kekayaan yang luar biasa, potensi yang luar biasa di Indonesia. Yang kedua, yang disebut dengan Pancagatra. Pancagatra, sisi ideologi, ekonomi, ya, besar. Alamnya, kondisi alamnya subur, ya. Minyaknya luar biasa, barang-barang tambang, lautnya luar biasa. Ya. Itu dari sisi kekayaan alam. Tapi ini dari sisi Pancagatra, ideologi, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Maka bagaimana dalam sistem manajemen nasional itu adalah Trigata itu sebagai modal dasar pembangunan diubah menjadi Pancagatra, menjadi Pancagatra sebagai kemampuan nasional. Ya, itu dari inti dari sistem manajemen nasional. Makanya ada 4 struktur ya, sistem nasional itu ada 4 struktur. Makanya ada aspek penting dalam sistem manajemen nasional itu. Tadi potensi nasional sudah bagus, baik dari sisi Trigatra maupun Pancagatra. Namun ada aspek-aspek penting ya, sebagai faktor sebuah keberhasilan ya, dalam meningkatkan potensi menjadi kemampuan nasional. Itu sangat juga dipengaruhi oleh 4 struktur dalam sistem manajemen nasional. Yang pertama adalah tata administrasi negara. Ini manajemen ya, seringkali bicara tentang soal manajemen nasional. Ya manajemen nasional. Manajemen nasional itu rinciannya apa? Menyangkut soal tata administrasi negara. Ngurus KTP, ngurus NPWP, ya, ngurus sederhananya di masyarakat juga mengurus akte tanah, akte kelahiran. Itu sebagai indikator kehandalan tata administrasi negara itu di situ. Yang kedua adalah tata laksana pemerintahan. Yaitu tata administrasi negara dan tata laksana pemerintahan memiliki peran penting dalam menjabarkan hasil proses tatanan pengambilan keputusan, berkewenangan karena mengingat pembuatan perundang-undangan dan peraturan akan digunakan untuk kepentingan intern, yaitu kepentingan pemerintah dan organisasi, serta kepentingan eksternal yang dipedomani dan diatasi oleh masyarakat. Itu penting. Menyangkut soal kebijakan-kebijakan. Ya. Kalau tata administrasi negara itu lebih pada pelayanan publik. Ya. Ngurus KTP, yang sederhana ada aja, ngurus KK, ngurus akte kelahiran, ngurus akte tanah, ngurus akte kematian. Itu untuk mengetahui kualitas sistem manajemen nasional. Dalam contoh yang sederhana.
Kalau yang terkait dengan TLP, tata laksana pemerintahan itu terlihat dalam kebijakan-kebijakannya. Siapa saja yang diuntungkan? Elit, masyarakat luas. Apakah hanya kelompok kecil yang kebetulan punya modal besar, yang bisa mengeksploitasi saham, itulah yang mengendalikan atau bagaimana? Ini yang menyangkut soal tata laksana pemerintahan. Maka di sini peran pemerintah itu sebagai pelayan masyarakat atau pelayan kepentingan-kepentingan lain, itu bisa kita lihat dalam konteks ini. Yang ketiga yang sama penting adalah tata politik nasional. Sebagai kelompok kelembagaan yang merupakan sarana utama bagi terwujudnya kepemimpinan nasional, yakni kelembagaan politik, organisasi masyarakat, media massa. Selain pertama birokrasi, tadi tata administrasi negara itu terlihat di pelayanan publik tadi, KTP, KK. Itulah kualitas birokrasi. Sedangkan tata laksana pemerintah itu menyangkut soal bagaimana membuat kebijakan-kebijakan. Berpihak pada kepentingan kelompok kecil atau masyarakat. Siapa yang diuntungkan, yang dirugikan, itulah terlihat bagaimana kualitas tata laksana pemerintahan. Yang kedua adalah tata politik nasional. Itu terlihat dari kehidupan politik, kehidupan sosial masyarakat, dan media massa. Faktor-faktor penting ya dalam politik itu. Partai politik. Faktor organisasi massa, media massa, atau kelompok-kelompok kepentingan yang terlihat tapi yang justru mengendalikan partai politik. Organisasi masyarakat, ada NU, ada Muhammadiyah, ada lembaga-lembaga LSM, media massa, media sosial, itu adalah cerminan dari sebuah tata politik. Apakah mereka mengalami sinergisitas, kompetisi yang sehat, atau justru satu sama lain saling curiga, saling mencemburui, saling membunuh, saling menghalangi? Ini menunjukkan suatu tata politik nasional. Dan nanti juga sangat terpengaruh apakah tadi ya mampu mengubah tadi dan meningkatkan potensi menjadi kemampuan nasional tadi, tentunya sangat tergantung dari tata politik nasional. Terus satu poin penting dari sistem manajemen nasional itu adalah tata kehidupan masyarakat. Sebagai lembaga yang dapat menyuarakan tuntutan dan pendapat umum masyarakat, antara lembaga desa, lembaga negeri, marga, dan sebagainya. Itu kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat, yang tidak terserap di dalam tata politik nasional tadi. Kelompok adat, majelis-majelis taklim, itu bisa di sini. Nah, lembaga desa itu bisa BPD, Badan Perwakilan Desa, ada kelompok-kelompok adat, ada kumpulan-kumpulan masyarakat yang justru adalah berada pada posisi yang terdepan di dalam menghadapi masyarakat. Saya kira yang sering terjadi kadang-kadang ini sering yang kita lupakan. Ini 4 hal ya. Oke. Makanya sebagai ilustrasi ya, tata unsur ketatanegaraan dan sistem nasional ini terlihat dalam gambar ini. Ya. Maka dibagi menjadi suprastruktur, itu menyangkut soal negara, pemerintah, tata administrasi negara, dan tata laksana pemerintahan. Nggak perlu saya jelaskan lagi, kan sudah kenal, yaitu menyangkut tatanan dalam yang disebut dengan inner setting. Kalau infrastruktur itu menyangkut bangsa, tata politik nasional, partai politik, ormas, dan sebagainya, yang disebut substruktur,
substruktur. Substruktur infrastruktur adalah substruktur, yaitu rakyat, tata kehidupan masyarakat yang kita sebut dengan tata luar, yang seringkali menjadi objek dari politik, objek dari pembangunan. Itu di situ. Para peserta mata kuliah kebangsaan yang saya hormati, yang saya banggakan. Sekarang bagaimana fungsi dari sistem nasional itu? Ya. Sistem, fungsi penyelenggaraan pemerintah, dan fungsi penyelenggaraan. Kemudian yang berikutnya proses, ya, pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintah dan penyelenggaraan pembangunan menganut siklus arus masuk, dan ini nggak usah kita ajarkan. Nah, kemudian yang perlu saya tambahkan saja adalah faktor pendukung dari sistem manajemen nasional. Yang pertama, yang kita sebut dengan sistem informasi manajemen nasional. Ini diperlukan dalam mendukung proses pengambilan keputusan pada tatanan pengambilan keputusan yang berwenang. Sistem informasi nasional. Ya. Maka nanti ada namanya Undang-Undang PES, itu bisa masuk di sini. Sistem informasi manajemen nasional. Ya. Termasuk kebebasan berpendapat dan sebagainya. Yang kedua adalah partisipasi masyarakat. Pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepemimpinan atau pengenalan kepentingan. Atau dalam proses politik, memilih pemimpin, pengambilan kebijakan, atau dalam proses pembangunan, keterlibatan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan masyarakat itu penting. Banyak di secara konsep, itu semua sistem tidak bisa menimbulkan dari faktor masyarakat. Yang ketiga, ya, sekalipun semua sudah bagus, sisi sistem informasinya bagus, partisipasi masyarakat luar biasa, namun ada satu hal yang saya kira menjadi isu sentral akhir-akhir ini apa? Yaitu tentang pemerintahan yang baik dan berwibawa, good governance. Ya, ini mengenal prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan berwibawa, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas publik, dan profesionalisme. Makanya kata kuncinya itu adalah pemerintahan bersih, good governance, sama clean government. Ya. Pemerintahan yang berbeda, pemerintahan yang semakin dipercaya ya, karena prestasinya, karena amanahnya. Itu. Kapan sebuah pemerintah itu dipercaya? Kalau ada kepastian hukum, ada keterbukaan, tidak diskriminatif dalam hukum. Keterbukaan, uang negara itu berapa? Yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat itu berapa? Itu masyarakat boleh tahu. Ya. Terus pertanggungjawaban publik, seperti yang dilakukan di desa-desa itu, ya. Bagus itu ditempel-tempel di pojok-pojok desa. Oh, anggarannya dapat sekian. Dialokasi. Itu namanya akuntabilitas publik. Hanya nggak diikuti oleh tataran pemerintahan daerah, pemerintahan nasional. Secara terbuka sebagaimana di desa itu. Yang berikutnya adalah profesionalisme. Betul-betul di dalam pengelolaannya itu sungguh-sungguh bertanggung jawab, dipertanggungjawabkan, terukur, dan sebagainya. Itu namanya profesionalisme. Saya kira seperti yang tertera ya di dalam gambar itu. Ya. Tata pengambilan keputusan dan sebagainya. Saya kira itu saja para peserta mata kuliah kebangsaan. Ya. Sebagai penutup, ini sebagai penegasan saja. Makanya untuk mengetahui ya, keberhasilan sistem nasional dapat diketahui dari tingkat keberhasilan pembangunan,
sekarang untuk mengetahui kapan sistem manajemen nasional itu dikatakan berhasil, pertama apabila diketahui ya berupa tentang apa? Tingkat keberhasilan pembangunan, baik berupa keberhasilan ekonomi, ya, ekonomi yang berkembang, stabil, dan adanya pemerataan, tidak adanya kesenjangan yang kaya dan miskin. Kedua, ketahanan nasional yang dihormati, dihargai oleh bangsa-bangsa yang lain. Apa itu? Munculnya pemerintahan yang baik, keamanan nasional yang mapan, kepastian hukum, ya, tidak hanya milik kepentingan tertentu, terus kepastian masa depan bagi seluruh rakyat masyarakat. Ini adalah ukuran-ukuran keberhasilan dari sistem manajemen nasional. Yang berikutnya adalah indikator lain adalah interaksi positif internasional dengan berkurangnya konflik dengan negara lain. Demikian pula meningkatnya kesejahteraan rakyat yang memadai dan kaya secara moral, spiritual. Maka keberhasilan dalam pembangunan itu tidak seperti gambar ini. Ujungnya adalah aman dan sejahtera. Bangsa yang aman, sejahtera karena didukung oleh faktor-faktor tadi. Inilah sebenarnya yang ingin dicapai oleh bangsa ini. Nah, sekarang bagaimana ini secara ideal, terus bagaimana realitasnya dan sebagainya, nanti saya kira menjadi diskusi kita. Saya kira untuk kuliah pada kesempatan ini saya akhiri sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.